Saya Febriana Devi Kurnia, NIM F11211818003. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah isu daerah 3T dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Usman Radian. Daerah 3T merupakan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Daerah 3T berada jauh dari provinsi, kabupaten, kota. Oleh karena itu, terjadi beberapa permasalahan di daerah 3T. Antaranya yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan juga pendidikan yang tidak merata di daerah-daerah 3T. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Nah, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata ini sangat dirasakan oleh masyarakat, yaitu khususnya pada harga pangan dan juga sandang. Di daerah 3T harganya cukup mahal dibandingkan dengan di daerah provinsi. Dan yang kedua yaitu masalah infrastruktur. Nah, di daerah 3T belum memiliki pemerataan infrastruktur seperti yang ada di kota, seperti jalan, seperti pembangunan rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu pendidikan. Nah, permasalahan kurang pemerataannya pendidikan di daerah 3T yaitu sarana dan prasarananya masih kurang, seperti gedung dan juga tenaga pendidik yang masih kurang. Dari permasalahan yang telah saya paparkan, maka saya mengambil sebuah judul yaitu kesulitan transportasi di daerah 3T. Menurut Salim A. Abbas pada tahun 2006 dalam bukunya Manajemen Transportasi, beliau mengatakan bahwa transportasi adalah perpindahan barang dan penumpang pada suatu tempat ke tempat lainnya. Akses transportasi yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pendidikan anak di daerah tersebut. Karena apabila tidak diperhatikan dengan baik, transportasi ini sangat berpengaruh pada pendidikan anak. Nah, apabila transportasi ini tidak diperhatikan, maka hal ini akan mempengaruhi pendidikan anak karena akan sangat sulit bagi anak ketika ingin bersekolah harus melewati jalan yang kurang memadai. Dengan keadaan akses transportasi yang tidak memadai ini, maka hal ini sangat berpengaruh pada dunia pendidikan, khususnya bagi pendidikan anak di daerah 3T. Akan sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari daerah tersebut untuk belajar ke daerah di mana ia harus bersekolah. Nah, oleh karena itu akan timbul beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu akan timbul keterlambatan ke sekolah dan juga akan timbul frekuensi ketidakhadiran yang cukup banyak karena dipengaruhi oleh kondisi jalan yang tidak memadai. Ditambah lagi apabila pada saat musim penghujan, maka hal ini akan sangat mempengaruhi dan akan sangat menambah permasalahan jalan tersebut. Bagi anak-anak yang menempuh sekolah dasar, khususnya di Dusun Segiam, Desa Sekonau, Kecamatan Sekadahulu, Kabupaten Sekadau. Pada musim penghujan ini akan sangat sulit bagi mereka untuk pergi ke sekolah. Karena mereka ketika pergi ke sekolah, mereka tidak menggunakan kendaraan, tetapi hanya pergi dengan berjalan kaki. Nah, ketika musim penghujan tiba dan banjir pun datang, mereka tidak bisa pergi ke sekolah. Dan kadang pun ketika ingin pergi, mereka harus menunggu dulu air tersebut surut. Nah, oleh karena itu akan terjadi keterlambatan mereka untuk datang ke sekolah. Dan juga pada kondisi-kondisi tertentu saat air banjir yang sangat besar, sangat tinggi banjirnya, maka anak-anak tentu tidak akan dapat bisa
bersekolah karena tidak bisa melewati banjir tersebut. Hal tersebut mempengaruhi frekuensi kehadiran siswa di sekolah. Usia sekolah dasar yaitu berkisar sekitar 7 sampai 12 tahun. Oleh karena itu, keadaan ini sangat memprihatinkan. Saya memiliki solusi, yaitu mengadakan sekolah mini dari kelas 1 sampai kelas 3. Membuat mereka merasa cukup dengan usia 10 tahun. Mereka akan mampu untuk berjalan kaki dari daerah mereka menuju sekolah. Dari permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di Dusun Segiam, Desa Sekonau, Kecamatan Sekadahulu, Kabupaten Sekadau, maka solusi permasalahan tersebut sebaiknya di Dusun Segiam diadakan SD mini untuk 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3. Nah, mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak di kelas bawah tentu kemampuan mereka untuk melewati jalan tersebut dengan jarak tempuh yang cukup jauh, maka alangkah lebih baiknya jika diadakan sekolah mini. Nah, sekolah mini ini dapat diusulkan oleh warga masyarakat di Dusun Segiam dengan catatan bahwa siswa di daerah tersebut sudah memenuhi kriteria jumlah yang seharusnya dan juga telah memenuhi persyaratan dan juga memenuhi prosedur yang seharusnya dilakukan oleh sekolah mini. Saya mendapat tugas dari kampus saya dengan mata kuliah pendidikan daerah 3T. Saya ingin Bapak memberikan testimoni selaku kepala desa Sekonau. Dan pertanyaan saya yaitu bagaimana pendapat Bapak selaku kepala desa melihat kondisi jalan yang kurang memadai di Dusun Segiam, dan apakah keadaan tersebut mempengaruhi pendidikan anak di Dusun Segiam? Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwasanya jalan Dusun Segiam menuju Desa Sekonau ini terdiri dari simpang kurang lebih 3 kilo masuk ke dalam itu statusnya jalan desa. Selebihnya dari itu statusnya jalan benda. Berkaitan dengan pengaruh kepada sekolah, ya jelas sangat berpengaruh. Apalagi di situasi penghujan ini, musim hujan, jadi anak-anak kami ini yang bersekolah mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini dan anak-anak yang menempuh sekolah tingkat dasar itu sangat berpengaruh, karena ada jalan itu untuk saat ini termasuk sedang memperhatikan, karena jalan itu sudah kita perintahkan kepada kepala wilayah untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial untuk memperbaiki jalan. Namun karena situasi curah hujan yang sangat tinggi, kondisi jalan itu memprihatinkan. Tetapi dalam hal itu kendaraan roda 2 masih bisa lewat. Jadi berkaitan dengan anak-anak sekolah, sangat disayangkan anak-anak itu kadang-kadang tidak bisa masuk karena harus dihalangi oleh banjir. Jalan itu juga terhalang oleh banjir. Jadi tingkat
itu termasuk tidak stabil lah. Ini kembali ke jalan. Untuk saat ini yang status jalan itu sedang rusak lah, boleh dikatakan rusak. Tapi namun rusak itu masih bisa dilewati oleh kendaraan roda dua. Mungkin demikian. Saya ingin bertanya kepada Bapak selaku Kepala Sekolah di SDN nomor 13 Purnam ini. Saya mendapat tugas dari dosen saya, jadi saya ingin melakukan tes ini. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai kurang memadainya sarana transportasi khususnya jalan yang dilewati oleh siswa di Dusun Segiam? Nah, apakah hal ini mempengaruhi frekuensi kehadiran dari siswa untuk pergi ke sekolah? Itu jelasnya mempengaruhi frekuensi untuk kehadiran mereka. Yang pertama, faktor-faktor hambatan itu adalah jarak jauh mereka. Terutama jarak jauh yang ditempuh oleh siswa itu antara sekolah yang ditempati oleh mereka, yaitu 5 km. Sehingga jam waktu masuk di sekolah itu jam 7.30, sehingga mereka seringnya terlambatnya hadir di sekolah itu. Kemudian hambatan yang kedua itu terutama jalannya itu masih merah, artinya masih lumpur, jadi tidak jalannya hitam seperti jalan yang sudah diaspalkan. Jadi itulah hambatan-hambatan siswa yang sering terlambat ke sekolah itu disebabkan karena jalannya jauh, yaitu jaraknya 5 km. Yang kedua, hambatan mereka itu jalannya itu masih jalan merah dan becek di musim penghujan ini. Jadi saya kira inilah jawaban yang bisa Bapak Kepala Sekolah untuk menjawab, yaitu soal-soal yang disampaikan oleh yaitu mahasiswa. Sekian. Pertanyaan saya kepada Bapak yang selaku sebagai tokoh masyarakat, bagaimana pendapat Bapak selaku tokoh masyarakat mengenai jalan yang sulit bagi anak-anak untuk bersekolah dan kendala apa saja yang sering dikeluhkan oleh anak-anak di Dusun Segiam? Nah, baiklah ya. Sebenarnya begini, jalan di daerah kita di Dusun Segiam itu sangat jelek sekali, dan lagi jaraknya itu sangat jauh, sehingga jalan jelek dan lagi musim hujan gini, naik turun gunung, membuat anak itu agak keberatan untuk berjalan. Yang agak normalnya sekolah itu anak yang kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi anak yang kelas 2, kelas 1, kelas 3 kadang-kadang tidak bisa untuk berjalan karena jaraknya terlalu jauh. Jadi paling-paling anak yang kelas 1 itu paling-paling seminggu sekali atau 2 kali. Itu pun udah mengek-mengek, tidak mampu lagi, katanya capek apa itu. Karena itulah makanya orang tua itu sebenarnya mau ngantar anaknya terus, tetapi kan waktu itu kan tidak ada untuk orang tua. Sehingga anaknya kadang masuk, kadang enggak. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan.